Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan keluarga Nahdlatul Wathon yang setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian, terus meneruskan perjuangan fisabilillah, memperjuangkan kebenaran, iman dan takwa. Anak-anakku yang kucintai, wasiat yang sudah terkarang sekian lama itu semuanya adalah wasiat daripadaku. Aku sebagai pendiri NWDI, NBDI dan NW, setelah melihat situasi dan keadaan di Lembah Renjani ini, banyak hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga saya menangis di rasa hati saya melihat keadaan masyarakat saya, masyarakat Lembah Gunung Rinjani. Karena itu saya berpesan kepada anak-anakku semua, kepada keluarga Nahdlatul Wathon sekaliannya, laki perempuan, tegak teguh iman takwa melalui Nahdlatul Wathon dan benar-benar mendengar isi wasiat kandungan yang sudah dikagumi oleh dunia. Wasiat ini dikagumi oleh beberapa profesor, sehingga ada datang orang dari Jogja menanyakan apakah betul saya yang membikinnya. Saya kata betul. Nah, itu kagum profesor di Jogja, Gajah Mada. Akhirnya beliau itu menjadi keluarga Nahdlatul Wathon dan sekarang dekat sekali pada Nahdlatul Wathon. Apalagi saudara-saudara, anak-anakku yang aku latih, yang selalu mendapat siraman taufik hidayah dari Allah, kata saya, sebab saya mengingini bahwa Lombok ini biarpun kecil tapi besar artinya. Terbukti ulama beninah datang dari Lombok, ulama Wahabi pernah datang, apalagi ulama yang bukan Arab, ulama Madinah, ulama Mekah berapa datang. Apalagi anakku sekalian, kompaklah, utuhlah, bersatulah, kompak, utuh, bersatu, kompaklah, utuhlah, bersatulah, kompak, utuh, bersatu. Nahdlatul Wathon untuk membangun negara tanah air dari Sabang sampai Merauke, agar kiranya menjadi negara yang aman, makmur, tenang, tentram masyarakat, agar masing-masing dapat melaksanakan tugas menurut bakat dan bidang mereka masing-masing. Marilah anak-anak semua kita yakini pesan Maulana Syekh Hasan Mash'ab kepada saya, pulang lekas ke negerimu, lantaran di negerimu banyak yang kurang begitu jelas dan beres. Betul, tapi kalau sampai sini, mulai sejak itu saya mengajar orang bersalam, tapi sampai sekarang banyak yang belum jelas caranya bersalam, apalagi yang lain-lain. Karena itu tegak teguhkanlah NW, teguhkanlah NW, perjuangkanlah NW. NW adalah harapan yang diharapkan akan dia oleh manusia dan bangsa untuk menghidupkan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayah terus menerus bagi kita dan bagi anak-anakku semua, bagi penerus Nahdlatul Wathon, supaya menjadi penerus yang setia lahir batin untuk membangun agama, negara, nusa dan bangsa dengan sebaik-baiknya menurut apa yang diajarkan oleh agama kita. Semogalah Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi negara yang tenang, aman, penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Karena itu marilah kita teruskan wasiat renungan masa ini yang lahirnya dengan qalbi yang suci murni menurut ajaran guru besar kita, yaitu Maulana Syekh Hasan Mash'ab. Dan semogalah anak-anakku semua menjadi orang yang benar-benar berjuang fisabilillah, menghidupkan iman takwa
Jangan hanya menghidupkan uang dan kahwal, iman dan takwa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang teguh pendirian dan mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awalin. Mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awalin. Masuk surga bighairi hisab. Dan ibu bapak kita mudah-mudahan juga mendapat lindungan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan NW terus-menerus berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada hambatan yang memang menjadi hambatan bagi beliau. Dan mudah-mudahan terus-menerus kita berjalan bismillah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara yang hilang. Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama karismatik. Lahir di tengah kekejaman dan kesewenangan Hindia Belanda, menembus kultur gelap tanah Selat Parang. Beliau adalah pendiri dan pembina organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu Nahdlatul Watan. Organisasi Islam ini mampu menghimpun ribuan jamaah dan madrasah yang tersebar di seluruh pelosok penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Maulana Syekh pernah berpesan, "Semulia-muliamu di sisiku ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada Nahdlatul Watan, dan sejahat-jahatmu di sisiku ialah yang paling banyak merusak perjuangan Nahdlatul Watan." Sewaktu kecil Sagap lahir dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan Hajjah Halimatus Sa'diyah pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1316 Hijriah atau tahun 1898 Masehi. Nama Sagap adalah nama dua orang wali dari Hadramaut yang mengunjungi ayahanda beliau sebelum beliau lahir. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau diganti menjadi Haji Muhammad Zainuddin. Mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya mengatakan supaya tahun ini berjalan harus dan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berjalan.
Pada tahun 1341 Hijriah atau tahun 1923 Masehi, berangkatlah beliau ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah guna memperdalam berbagai macam disiplin ilmu selama 12 tahun. Di Masjidil Haram, beliau sangat tekun belajar pada ulama-ulama terkemuka zaman itu. Kemudian pada tahun 1928, beliau melanjutkan studi ke Madrasah Sholatiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah, cucu dari Syekh Rahmatullah, pendiri Madrasah Sholatiyah. Madrasah ini adalah madrasah tertua di Tanah Suci dan telah banyak menghasilkan ulama-ulama besar. Di Madrasah Sholatiyah inilah beliau belajar berbagai macam
Berkat ketekunan dan keikhlasan beliau, murid yang mengaji semakin banyak jumlahnya. Keseharian beliau hanya berada di lingkungan madrasah dan masjid, hingga beliau dikenal dengan sebutan Abdul Madaris wal Masajid. Madrasah Al-Mujahidin menjadi cikal bakal dari semua madrasah Nahdlatul Watan yang merubah kota Pancor yang dibelenggu kebodohan menjadi kota santri. Madrasah dan rumah-rumah penduduk dijadikan tempat mengaji oleh mereka. Pada pertengahan tahun 1937, Al-Mukarramah, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang pada waktu itu dikenal dengan Tuan Guru Bajang, mendirikan Madrasah NWDI dengan sistem formal. Beliaulah yang pertama kali membawa pembaharuan dalam sistem pendidikan agama di Nusa Tenggara Barat. Namun karena sistem formal Madrasah NWDI bertentangan dengan sistem yang sudah ada, maka banyak di antara sekian penduduk yang tidak suka dengan kehadiran Madrasah NWDI. Beliau dibenci, bahkan difitnah membawa pemahaman Wahabi dan mengajarkan aliran sesat. Di sisi lain, beliau dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda. NWDI dianggap sebagai basis para pejuang pergerakan kemerdekaan. Akhirnya beliau dipanggil ke kantor desa untuk diadili. Saat itu, beliau dipaksa untuk memilih dua alternatif, antara menjadi guru atau menjadi imam di masjid. Dan karena semangat juang untuk merubah kejahilan kaumnya, maka beliau memilih untuk tetap mengajar di madrasah. Walaupun pada akhirnya beliau harus diusir, berjalan berkilo-kilo bersama murid-muridnya yang setia menunaikan sholat Jumat di Labuhan Haji. Akibatnya, banyak murid beliau berhenti dari 200-an santri yang belajar pada waktu itu, menyusut menjadi kurang lebih 50 orang. Lalu tanah wakaf banyak dicabut. Namun bendera terlanjur berkibar. Beliau yang juga adalah titisan Raja Selaparang, penguasa Sasak ratusan tahun yang silam, tak pernah kenal mundur. Beliau pantang untuk mengalah. Sebelum cita-cita tergapai, perjuangan mesti dilanjutkan. Beliau pula yang pertama kali mencoba untuk mengangkat harkat kaum wanita dengan mendirikan madrasah khusus wanita, yaitu NPDI atau Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Madrasah khusus putri tersebut berdiri pada tahun 1943 dan lengkaplah sudah sepasang madrasah yang berjalan seayun selangkah, dui tunggal pantang gagal. Sampai pada saat Jepang mengambil alih kekuasaan, NWDI dan MBDI kembali mengalami sandungan. Pemerintah Jepang dihasut oleh orang-orang yang tak suka melihat madrasah NWDI dan MBDI berkembang. Madrasah dibakar oleh orang yang benci terhadap perjuangan beliau, tinggallah puing dan abu yang berserak. Pemerintah Jepang mengadakan pemeriksaan dan ingin menutup madrasah. Kepiluan kembali menikam jiwa beliau. Pada saat muram seperti itu, Hajah Umi Fatmah selalu menghibur dan membakar semangat juang beliau. Dengan jiwa besar, beliau serahkan semua keperihan yang beliau rasakan, seluruh kegetiran yang merendah jiwa, kepada Allah penguasa jagat raya. Bersama para santri mengumandangkan wirid dan hijab, dan berkat ridha Allah, selang beberapa hari datanglah surat dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mempermaklumkan bahwa madrasah NWDI tak jadi dibubarkan. Setelah pemerintah Jepang dilucuti dan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beliau masih sering mendapat tantangan, bukan saja dari luar organisasi, namun dari dalam tubuh bahkan abituren atau santri yang pernah belajar kepada beliau. Banyak yang bersifat memusuhi dan menghalangi niat suci perjuangan beliau. Namun beliau adalah seorang ulama yang berjiwa besar, yang memutuskan persoalan dengan istikharah
dan ketajaman mata hati. Sampai pada tahun 1952, madrasah-madrasah cabang NWDI dan NBDI telah berjumlah 66 buah, dan untuk mengkoordinir, membina dan mengembangkan madrasah-madrasah tersebut beserta amal usahanya, maka pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau tanggal 1 Maret 1953, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Panteng aja. Panteng. Manik Nabi kumanain Manik Nabi in hadal ilmadin syekh dunia itu percaya lalu dia tahu dia tidak tahu kan ada kan muatab tulis sahabat nengkau dari itu dia Allah nambah sangka yang jemaah haji saya orang dalam siapa diri dalam malah ada jadi surah tahun belayang Quran hadis dia was-was godaan syaitan mei kang rapal di dadan sok na mau nyurah iya wasorang tentu aku ni ko berjaku alwe gitu woi iya ko ganjang yang asan penjaga tidak penjaga alwe di penjaga diri sana enggak aku menjaga diriku menara dan masyarakat enak-enak ampunan apalagi nara hubungan famili. Namun ni ngalang wasiat gem terjago ngangtan betu ira apa ndak dikata munada paham si salah apa nak tendu dengan senengau dengan sino talaknat julu si malaikat Allah Ta'ala wahyu si malaikat diselaku makhluk Allah Ta'ala. Dan ini kita sempat ngampir-ngampir dari surga. Mana laknat? Aktar dengan rahmatillah buat agamanya. Diusir daripada keredaan Allah Ta'ala. Maka syaitan apa antara mal'un. Ia doang jaga surga lagi. Kecekap main belisin. Hebat. Ia terseduh lagu. Saat kalau dilahirkan Nabi Adam. Iblis coba hormati Nabi Adam. Turun-turun maka aku dengan gagah dia. Ada. Dan itu doa yang berpecah urat. Sujud ya Adam. Sujud Adam. Berjalan dengan kunci. Allah Anak saya maaf. Saya Allah. Allah. Jangan pecu-pecu tahu lagi. Ini semata alim beli sekata lu meja. So pendak narani nyata-nyata dari harap. Tahu yang ajar aneh ngaji lah. Lagu laga cekret. Lagu pagi sore kakang menang pun tidak penyakit menular itu kalau berat melonto punya nama bidaya binasa banyak dengan Nina dengan Mama pertama binasa si anaknya hatinya ini ambil yang ada di Semarang, mas nenek era kena, nggak ada ajak pergi. Yo kan kamu yang mahal, hati jemaat nu dua kabar ini, tidak tu biasa. Nah, namun al-khutbatan itu merakaten. Yang karena ini laporan ini. Coba kalau nanti kemarin wasiat dulu ini bau tahu kalau umat Allah ini pada hukumnya jadi mah misalnya tahu macam mana
Kau naruh pun khutbah. Ini nak sekadar pidato biasa. Malah pidato biasa ni, dengan apa yang temunya ni. Ini khutbah ni ibadat. Nah, jaga sih. Malah datang anak tang guru ngaran ni. Dia ingin hati. Dia nak biar jadi mam ada. Dia nak sah khutbah ni. Mulai nasah khutbah, ini nasah yang asna, mulai nasah khutbah. Pahamnya dia jarang kali dia bawa bekerja. Ada saya, ada saya, mana sih sah aja murid tersukai. nak kajian ya. Ya benar nara mau aja maksa. Jangan nak apa hukum doa bagi nak. Oh, bangga ni selain bangga jadi nak kamu, mana suruh buat apa ni ni Nak ni masalah anda. Hah? Bila nampak nak ni masalah anda. Kan ini siapa nama? Masalah rasa insan anak-anak kecil. Bila roti nak. Ini jalan penangkuanan. Orang jual apa ni dengan mama apa soal jual apa jual perabot Hindi sama nulis. ini nabang mesti baca kalau tak beringan oh ini dia menuk belah ini Di kewa ina ni nangka. tahu Di kewa. wah ini nak kanggo membentangkan apa itu bagus sih nanti bagus aman sebab kita mengharap doa nina ada sebecat alim becat saleh becat jadi nama bagus doa nina benda nama sekarang doa nina nomor 1 banyak yang itu kira mana beli Orang itu kan, macam ada jual di sana. Kalau jual itu sekarang boleh, orang dapat boleh. Mana? Dengan siapa ini jadi wali, ada selalu syarat sepokok. Sah bakti Allah. Syarat tu, sudah bakti nama. Betul bakti guru semula sah model itu kan kebaktian yang cukup sarana. Menara ada yang 3 macam itu tinggal kita menunggu. Ada nasib kita atau tidak tinggal kita menunggu. Inilah suasana malam saat Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tutup usia. Malam Rabu, tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriah atau tanggal 21 Oktober 1997 Masehi, pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah, beliau wafat dalam usia 99 tahun. Suasana hening berkabung, langit muram, bumi terkesima, seakan bergumam, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Maghfurlah, Al-Alamah, Abul Madaris Wal Mazazid, Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah pergi untuk selama-lamanya. Jerit histeris mencekam suasana, beribu jemaah tak kuasa menahan tangis, takbir berkumandang, solawat dan tahlil terucap di antara isak tangis yang tertahan. Tangan melambai lunglai saat harus melepas kepergian sang pahlawan. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama pemimpin umat telah memegang berbagai jabatan dan menabur beribu bunga pengabdian. Di antaranya tahun 1934
mendirikan pesantren Al-Mujahidin. Tahun 1937 Madrasah NWDI. Tahun 1943 mendirikan Madrasah NPDI. Tahun 1945 menjadi pelopor perjuangan melawan kaum penjajah di Pulau Lombok. Tahun 1946 pelopor penggemburan nikah di Selong. Tahun 1947 1948 menjadi Amirul Hajj dari Indonesia Timur. Tahun 1948 1949 menjadi anggota delegasi negara Indonesia bagian timur ke Arab Saudi. Tahun 1950 Konsulat NU Sunda Kecil. Tahun 1952 Ketua Badan Penasehat Masumi Daerah Lombok. Tahun 1953 mendirikan NW. Tahun 1952 Ketua Umum PBNW pertama. Tahun 1953 merestui terbentuknya NU dan PSII di Lombok. Tahun 1954 merestui terbentuknya Perti Cabang Lombok. Tahun 1955 anggota Konstituante RI hasil pemilu pertama. Tahun 1964 mendirikan Akademi Pedagogik NW. Tahun 1964 menjadi peserta Konferensi Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Tahun 1965 mendirikan MD Kiwiha MSNW. Tahun 1972 sampai dengan 1982 menjadi anggota MPR RI hasil pemilu kedua dan ketiga. Tahun 1971 sampai dengan 1982 menjadi penasehat bidang syara RSI Siti Hajar Mataram sampai wafat. Tahun 1977 mendirikan Universitas Hamzan Wadi dan menjadi rektor. Pada tahun itu juga mendirikan Fakultas Tarbiyah Hamzan Wadi. Tahun 1978 mendirikan STKIP. Tahun 1978 STISH. Tahun 1982 mendirikan YPH. Pada tahun 1987 mendirikan Universitas NW di Mataram dan STIH. Karena jasa-jasa beliau, maka pada tahun 1995 beliau dianugerahi Piagam Penghargaan dan Medali Pejuang Pembangunan oleh pemerintah. Waktu terus berputar sampai tahun 1997 menjelang beliau wafat. Lembaga-lembaga yang dikelola NW telah berjumlah 747 buah, tidak saja berada di Nusa Tenggara Barat, namun di berbagai daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. pergi. Nini kini telah pergi. Nini kini telah pergi, meninggalkan berjuta cahaya dalam jiwa kita. Cahaya nan tak kunjung padam,
cahaya yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di masa datang. Nini kini telah pergi, meninggalkan kegelisahan jiwa beribu umat manusia yang haus akan fatwa dan siraman sukma. Nini kini telah pergi. Takkan ada lagi Nini yang selalu setia dan dengan sabar menempa jiwa kita semua. Takkan pernah lagi doa-doanya mengalir, membasahi jiwa dan ketentraman bumi seluruhnya. Nini kini telah pergi. Takkan pernah lagi ada Nini yang selalu tegar memberi semangat agar kita selalu tabah menentang garangnya waktu. Nini kini telah pergi menuju jannah tertinggi sebagai imbalan atas jasa dan pengorbanannya. Nini kini telah pergi. Hidup kiranya Nahdlatul Wathon dengan sejahtera serta aman. Hidup kiranya Nahdlatul Wathon dengan sejahtera serta aman, menjadi lampu pelita, menjadi harap tujuan kita, yang menjadi suluh kejahatan sentosa selama-lamanya. Beriman Nahdlatul Wathon, ingat jasa dan budinya yang luhur dan agung, karunia ilahi.
Langkah tegar Nahdlatul Wathon, dengan langkah kaku kau menghitung jengkal kakimu pertama kali. Sambil di tanganmu